Dan saya ngaji kan gak di sini aja. Jadi kebanyakan aja Bu, mohon maaf ya. Iya, saya bingung tadi Haji Iwan sama ini kok Pak Haji kok kayaknya ada yang diomongin gitu. Saya berhenti aja dulu dah. Takutnya penting. Apa amplopnya ketinggalan atau gimana kan bahaya juga. Oh ternyata bacaannya salah. Iya. Jadi kita ulang. Paling atas ya. Man qala la ilaha illallah. Maaf ya. Man qala la ilaha illallah min ghairi apa tuh? Ajabin. Jim tuh ya. Tarabiha ta'irun tahtal arshi yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yaktubu lahu sawabuhu. Hadis yang ke-8 berarti ya. Siapa orang, kata Nabi, siapa orang yang mengucapkan atau berkata la ilaha illallah min ghairi ajabin, mengucapkannya dengan ikhlas, dengan ikhlas tanpa ada niat lain, min ghairi ajabin, tanpa ada rasa ujub. Ujub itu apa sih ujub? Heran, merasa heran, takjub. Takjub tuh artinya. Takjub dari bahasa Arab, ujub, heran. Kalau anak sekarang baru-baru ini ajib. Ajib tuh sama, ujub juga. Ajib, heran. Heran, kagum. Dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Tuh anehnya, herannya, kagumnya dengan diri sendiri. Itu namanya ujub. Wah, hebat juga gue ya. Bisa ngajar di Aswada. Hebat gue. Gak semua kiai. Itu namanya ujub. Umpama. Ujub namanya. Heran sama diri sendiri. Kayaknya gue doang nih. Wah, atau begitu tau ngomongnya tuh. Kayaknya gue doang nih sekampung ini yang begitu gitu. Pokoknya begitu dah. Hal-hal yang heran terhadap diri sendiri. Nah, siapa saja orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada rasa bangga, rasa kagum terhadap ucapannya itu, terhadap dirinya, tara biha ta'irun, maka terbang dengan dia mengucap itu seekor burung tahtal arsy, di bawah arasy, yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah. Burung itu yang terbang di bawah arasy-Nya Allah, burung itu bertasbih bersama orang-orang yang ahli tasbih sampai hari kiamat. Wa yaktubu lahu sawabuhu, dan pahala tasbih itu ditetapkan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ya. Ada nggak di antara kita tahu kapan hari kiamat? Ada yang tahu nggak orang Kampung Mangga? Kali udah pernah baca gitu, kira-kira Kiai nanti hari kiamat tahun sekian misalnya. Nggak ada yang tahu. Yang dipanggil hari kiamat itu hari di mana manusia dibangkitkan semua. Ya. Kiamat itu kata-katanya dari koma yakumu, kiam.
Kenapa dipanggil kiamat? Bangkit. Ya. Nanti pada saat manusia dimusnahkan, kan mati semua tuh. Nggak ada yang nggak mati, hancur semua. Yang namanya makhluk habis, kecuali Allah. Nah, pada saat itu dibangkitkan semua tuh. Nah, itu namanya hari kiamat. Kapan itu? Nggak ada yang tahu. Nah, arasnya Allah itu termasuk yang menjadi perdebatan hancur tidaknya. Ada ulama yang bilang nggak hancur, ada yang bilang hancur. Arasnya Allah itu, nah burung yang muter di bawah arasnya Allah itu sampai hari kiamat dia bertasbih buat orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Bersama para musabbihin, orang yang baca tasbih banyak, bukan burung doang. Itu pahalanya buat dia. Buat yang ngucapin la ilaha illallah. Perasaan kemarin saya ngasih challenge. Udah ada yang berhasil belum? Dilazimkan ya. Jadi udah nggak menarik challenge saya ya. Ada yang 1000. Pak Haji 1000. Ada lagi yang lain. Ingat nggak bulan kemarin saya kasih challenge? Bahasa anak sekarang challenge. Ibu ngerti challenge ya? Buat naruh duit. Itu celengan. Tantangan kemarin. Kenapa perlu saya uji coba begitu? Karena mengucap kalimat la ilaha illallah itu bukan hal yang gampang. Kelihatannya, kedengarannya gampang. Kelihatannya pada lupa kali ini bulan kemarin saya kasih boro-boro ngamalin gitu. Baru ingat kayak saya. Ya, Pak Haji 1000 sehari. 500. Ada yang lain? Gak apa-apa, ini kan kita ngaji. Sebenarnya saya baca kayak cuman saya nggak mau ria. Lah bukan tempatnya ria di sini mah. Orang ngaji. Kalau tempatnya ria saya paling ria Pak. Dari awal saya ngajar saya paling ria banget. Apaan aja saya omongin. Kalau tempat ngaji begini ini bukan tempatnya ria. Ada lagi? Haji Agus. Mana Haji Agus? Haji Agus. Ngakulah. Berapa Haji Agus? 1000 sehari. La ilaha illallah. Pantas bengkelnya rame aja saya lihat. Saya ditawarin ke bengkel beliau, cuman saya mau mampir nggak enak, penuh mulu. Iya. Inilah ilaha illallah ini kalimat paling dasar. Dalam hadis lain, Abdul Zikri la ilaha illallah. Udah ada ya? Udah ada sebelumnya ya? Dan la ilaha illallah ini di dalam kitab Al-Bughyah Al-Mustarsyidin, siapa orang yang mengucap la ilaha illallah dengan mat 6 ketukan di huruf lamnya, itu rontok semua dosa. Mana contohnya? Begini. La ilaha illallah. 6. Lamnya 6. 6 ketukan. Atau 3 alif. Kan 1 alif 2 ya. 2. Kalau 3 alif 6 ketukan. Itu di dalam kitab itu katanya merontokkan dosa. Makanya silakan diperhatikan di majelis-majelis besar. Di majelis-majelis besar, baik di kalangan habaib maupun masyayikh maupun ahwal, jamaah biasa, perhatikan. Kayak apa tuh majelis, baca kitabnya banyak, baca maulidnya banyak, ceramahnya bagus-bagus,
tetap di akhir ntar ada talqin, penutup majelis. Seorang yang dituakan di majelis itu berdiri, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Diikuti sama jamaah. Biasanya 3 kali. Perhatikan. Nggak usah jauh-jauh. Kuitang aja. Kuitang. Masjid, majelis Asy-Syafi'iyah atau Tahiriyah yang besar-besar. Kenapa? Karena tuh majelis banyak isinya. Kita nggak tahu kan? Nah, untuk merontokkan itu baca la ilaha. Saya baru tahu ketemu kitabnya, oh pantas lamnya panjang dibacanya. Ya, la ilaha illallah. Diikuti nama jamaah. Pernah nggak? Dengar atau pernah hadir? Itu rahasianya. Kita juga begitu. Lagi ada masalah berat, anak susah banget dibilangin, ngerongrong melulu, bini ngelawan mulu, laki pelit banget, misalnya tahu bensin naik pun naik, mau pada naik, barang-barang naik, duit belanja nggak naik, misalnya begitu. Ibu lagi kesel, ibu senderan aja, baca, tarik napas yang dalam, la ilaha illallah. Itu kita seakan-akan curhat sama Allah. Problematika dalam hati kita, nggak perlu ngomong, la ilaha illallah. Ya Allah, seakan-akan kita ngomong, saya serahin semua kepada Engkau ya Rabb. Sama. Masya Allah, apalagi dalam keadaan wudu ya. Kita begitu berserah diri. Ya Allah. Lanjutnya, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu zunubahu atau zunubahu ya. Wa in kanat mislu apa tuh? Zabadil bahri. Siapa orang kata Nabi yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan 1 kali, cuma sekali, nggak banyak, sekali. Kata Nabi, ghufira lahu zunubahu, Allah ampuni bagi dia segala dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun itu dosa udah kayak buih di lautan. Kalau kita pernah ke pantai, ke laut, kayak apa buih? Banyak buih. Tapi dengan sebab kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, tentu dalam keadaan ikhlas, ya, Allah ampuni dosa-dosa. Kita nih yang masih merasa punya dosa aja. Kalau ada yang ngomong begini, kayaknya saya udah gak punya dosa, ya udah gak usah baca. Kalau udah merasa gak punya dosa, jangan baca, jangan. Ini yang masih merasa punya dosa aja, ya. Kali ini itu mah dosa saya udah gak ada, Kiai. Ya udah gak apa-apa, jangan. Ini omongan buat yang punya dosa. Saya masih banyak dosa, ya. Makanya zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Lanjutnya, wa idza marral mu'minu 'alal magabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqailiha
wa kataba lahu alfa alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa hadza ya wa hatta to apa zo wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin. Masya Allah nih. Kata Nabi, idza marral mu'min 'alal magabir, kalau seorang mukmin lewat di kober. Kober tahu nggak kober? Itu di depan ada kober. Kuburan. Pekuburan. Kalau orang dulu bilang pekuburan. Di mana banyak orang dikuburkan di situ. Makabir. Pada saat dia lewat, orang mukmin ini dia ngomong atau membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yumit biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segitu doang bacanya. Pada saat lewat kuburan, dia baca kalimat itu. Apa yang terjadi? Nawwarallahu tilkal kubura kullaha. Allah sinari, Allah terangin kuburan itu semuanya, itu kuburan seada-adanya. Nggak dipilih-pilih. Ada 100 kuburan di situ. 100-100-nya terang. Ada 1000, 1000-1000-nya terang. Ya. Wa ghafara liqailiha, dan Allah ampuni dosa orang yang ngomong. Kita nih, orang mukmin yang lewat tadi yang baca, diampuni dosanya. Wa kataba lahu alfa alfi hasanatin, dan Allah tetapkan bagi orang yang baca tadi lewat kuburan, dengan sebab dia baca itu kalimat di kuburan banyak yang biasa dikuburkan banyak-banyak itu, ditetapkan bagi dia 1 juta kebaikan. Alfa alfi, 1000. Alfa kan 1000, alfi 1000, jadi 1000 berapa? 1 juta. 1 juta kebaikan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin, dan Allah angkat bagi dia 1 juta derajat. Dan Allah hapus bagi dia 1 juta keburukan, kejelekan, sayyi'ah. Masya Allah. Jadi kalau lihat begini mah, yang untung orang yang suka bebacaan ya. Kemana aja megang tasbih ya, dikit-dikit zikir, banyak untungnya ketimbang orang yang diem aja. Karena ada orang yang diem aja ya, jangankan kemana-mana, habis sembahyang aja diem, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, dia berbalik badannya dia diem, dilihatin semua jamaah. Itu habis sholat diam begitu, bagaimana di luar sholat? Kayaknya jauh dari baca zikir ya, boro-boro gitu baca selawat, baca apa kayak. Nah kalau kita kan enak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya, enak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita udah baca ini. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita di mana-mana bacaan, karena habis sholat kita baca. Karena habis sholat melotot aja orang di belakang. Kagak baca apa-apa. Sebab mulutnya diam sih, saya perhatiin. Ini imam diam baik ya. Saya sampai satu gesin gitu.
Kali kau baca enggak, lihatin aja. Jamaahnya juga begitu. Jadi main lihat-lihatan. Ya Allah, ya nggak apa-apa sih. Kita nggak pernah nyalain dia, cuman dia kadang-kadang nyalain kita. Apaan tuh zikir habis sholat kagak ada tuntunannya, bid'ah. Kalau orang bid'ah itu kafir, masuk neraka. Ya. Nah, ini amalin nih. Kebetulan depan kita kober, asal keluar gang aja kita baca. Asal lewat situ tuh inget wah kober tuh. Baca dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan ini juga baik dibaca. Yang ini nih sama tadi bunyinya. Baik dibaca kalau kita biasa bangun malam. Kebetulan kesiangan. Udah nggak keburu sembahyang. Misalnya subuh tadi jam berapa nih? 4.30 ya? 4 berapa tadi aja subuh? Katakanlah kita bangun 5 menit sebelum subuh kan udah nggak keburu. Boro-boro kita mau sholat, kamar mandi juga habis waktu kan? Mau wudhu mau apa? Kita biasa bangun malam nih. Wah, astagfirullah. Udah mau subuh nih. Baca nih. La ilaha di tempat tidur bacanya. Gak usah wudhu dulu, gak usah. Bangun. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca, baru kita kamar mandi. Udah subuh tuh azan. Gak keburu. Atau ibu-ibu jaga-jaga jam 2 bangun kencing. Bangun kencing, bapak-bapak juga jam 2 ya main kencing. Enggak masih jam 2, masih malam banget. Mata masih sepet. Ya udah kencing aja. Saya tahu bakal balik tidur lagi. Baca dulu ini jangan lupa. Takut ntar kebablasan. Sebelum subuh nggak bangun lagi. Baca nih kalimat sama. Ya, sama kita menghidupkan satu malam itu. Baca ini di waktu sebelum subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Selesai. Cukup deh ya. Bab baru nih. Kamu terusin. Nyambung aja dah. Ntar diulang satu hadis lagi ya. Al-babu salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubu ar-rasasu 'ala an-nar. Ini bab menjelaskan tentang fadilah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, tidak ada satu orang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali setan itu meleleh. Meleleh setan. Sebagaimana melelehnya timah di atas api. Besar faidah baca bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain aja baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ceramah, mau sambutan, baca bismillahirrahmanirrahim. Cuma jangan kedengeran, dalam hati aja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baca bismillah ngapain aja. Di kitab apa saya lupa dulu kita ngaji. Ada ibu istri baca bismillah. Lakinya minal munafikin nih.
minal fasikin. Kagak demen. Bininya dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Bismillah mulu lo katanya. Lah bininya benar ngamalin satu hadis. Ngapain aja baca bismillah. Sampai dia termasuk dikategorikan orang yang istiqomah dengan bismillah. Jangan lupa kalau udah kategorinya, udah levelnya istiqomah, di situ ada karamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu jauh lebih baik daripada 1000 keramat. Baik-baik. Baik-baik sama orang istiqomah. Jadi Pak Haji nih udah baca la ilaha illallah 500 sehari. Baik-baik. Kalau dia amalin terus tiap hari 500. Jangan coba-coba nyenggol. Udah istiqomah. Wah. Bener. Ngeri. Kalau udah istiqomah nggak bisa main-main. Lah ini perempuan nih bu. Oh masih ada. Kira dia pada pulang. Dia ngapain aja baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak baca bismillah. Mau angkat ini baca bismillah. Mau naruh baca bismillah. Apa aja bismillahirrahmanirrahim. Lakinya gedek. Bini gua bismillah. Biarin gua kerjain. Dipanggil. Mah. Nih taruh duit nih. Ada duit 2 gepok. Taruh di lemari. Begitu dia terima dari tangan lakinya. Bismillah. Kata lakinya, bismillah aja lagi. Taruh mana Pak? Taruh lemari. Dia jalan balik dari lakinya, bismillah. Ngelangkahnya bismillah. Masuk kamarnya, bismillah. Buka lemarinya, bismillah. Naruh di lemarinya tuh duit 2 gepok, bismillah. Nutup lemarinya, bismillah. Ngunci lemarinya, bismillah. Dikasih kuncinya ke lakinya, bismillah. Berapa kali bismillah itu? Kata lakinya, lu nggak ke pasar, jadi mau ke pasar, udah jalan sana. Bininya jalan, lakinya buru-buru ke kamar, buka duitnya, dibuang ke sumur. Duitnya dibuang ke sumur, lemarinya dirapiin lagi, kunci lagi, pura-pura tidur lakinya. Bininya pulang, masuk pintu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lakinya bangun. Lah, udah pulang, iya. Cium tangan, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata lakinya, ambilin duit yang tadi, yang lu taruh. Gua nggak tahu lu taruh di mana. Oh iya, saya taruh lemari. Mana kuncinya bang? Ambil kunci. Terima kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar. Bismillah. Masukin kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh duit 2 gepok. Ambil bismillahirrahmanirrahim, kasih lagi suaminya bismillahirrahmanirrahim. Bengong suaminya. Kenapa Pak? Kok bengong? Kayak orang kesambet. Lu ngambil di mana duit? Di lemari. Beneran? Iya. Kan tadi saya taruh lemari, persis saya taruh di situ. Gak berubah tuh duit. Dicerita nih dulu. Fadilat bismillah. Lakinya akhirnya ngaku, sebenarnya itu duit udah gue buang. Ah masa bang, abang bercanda. Gue buang. Mana? Ke sumur di belakang rumah. Kata bininya, ini basah kagak nih duit. Jadi ada malaikat yang nanggapin. Pada saat dibuang, malaikat nanggapin. Taruh lagi di lemari. Malaikat. Jangan main-main sama orang istiqomah. Ya, Masya Allah. Akhirnya lakinya nyerah tangan. Udah dah, mulai sekarang gue baca bismillah dah. Pantes lu gak melepas bismillah. Ini si bapak, oh saya nggak tahu bang, saya mah dari guru ngamalin aja bismillah. Ya bu, baca bismillah. Jadi kita baca kitab ini dikit-dikit praktek. La ilaha illallah kemarin. Sekarang la ilaha illallah daulah syarikalah lewat kober. Kebetulan ada makom dekat nih, jadi prakteknya gampang, orang ngasuh ada. Kalau di kampung saya rada susah nyari makom. Iya, harus ke TPU dulu. Nah ini dekat di depan, bisa langsung ngamalin. Ada lagi sekarang ilmu baru, bismillahirrahmanirrahim. Oh udah bismillahirrahmanirrahim aja. Ya,
sampai di sini. Insya Allah bulan depan, karena saya lihat udah pada bawa kopi tuh mondar mandir. Takutnya dingin, ya kan? Kalau dingin udah kurang enak diminum. Sampai di sini, insya Allah besok kita ulang lagi satu hadis dengan bab baru. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma'allam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawda'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan kepada Engkau apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kami mohon kembalikan kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma fiqh lakum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.